wah ini kok kasus perempuan nih banyak banget ya. Tidak seperti yang kemudian kita pikir HIV hanya ada di orang-orang yang berisiko tinggi gitu. Ternyata kelompok perempuan yang saya lihat saat itu jauh lebih banyak gitu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Komisi Penanggulangan AIDS dan warga Kota Bandung yang senantiasa sehat dan bahagia. Alhamdulillah, hari ini kita kembali ketemu dalam podcast Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung. Dan hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa buat saya. Dia adalah sahabat saya, Teh Ayu. Gimana kabarnya? Halo, baik. Kang Medi, alhamdulillah sehat. Luar biasa, luar biasa. Apa sih kegiatan sekarang, Teh Ayu? Kegiatan Selain jadi ibu rumah tangga, jangan klise nih. Saya ibu rumah tangga, jangan dong. Gitu. Ibu rumah tangga yang ngapain gitu loh. Kalau saya malah bukan ibu rumah tangga tapi ibu-ibu yang punya kerjaan. Oh, Masya Allah. Karena gini, kalau misalkan bicara tentang profesi sebagai ibu rumah tangga, banyak orang menganggap itu ngapain sih ibu rumah tangga kok menjadi sebuah profesi yang luar biasa. Buat saya justru ibu rumah tangga itu profesi yang luar biasa loh. Iya. Karena terus terang ya, Teh Ayu ya, nggak semua orang, nggak semua perempuan siap jadi ibu rumah tangga loh. Betul nggak? Jangan-jangan kalau misalkan wanita berkarir dia ingin meninggalkan kapasitas sebagai ibu rumah tangga yang hari-hari harus ngurusin anak, betul nggak sih? Kalau saya malah hari-hari sebenarnya kalau di isu HIV, saya masih aktif menjadi Dewan Nasional di Ikatan Perempuan Positif Indonesia. Oh iya. Nah, IPI itu sekarang sedang dalam proses mengintegrasikan layanan penanganan HIV dan layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Kita lagi bangun sistem gitu. Bandung kemarin sudah sempat assessment, jadi nanti kita lihat hasilnya karena masih ada 2 kota lagi. Nah, selain HIV, saya punya usaha sama suami. Kita buka kafe kopi di depan rumah. Udah jalan 3 tahun. Jadi prinsipnya adalah kalau saya mikir saya nggak bisa cari uang di dalam program penanggulangan HIV. Oh iya, betul. Saya tetap bisa mendampingi orang lain, tapi saya harus punya sesuatu yang settle gitu. Itu kenapa kami bikin usaha. Oh, luar biasa. Gitu. Nah, ini buat teman-teman, buat sahabat-sahabat Komisi Penanggulangan AIDS, ini merupakan sebuah inspirasi baru nih ya, bahwa pada saat kita ingin menolong orang lain, diri kitanya sendiri sudah selesai, begitu kan? Jangan sampai kita ingin menolong orang lain, diri kitanya belum selesai. Betul. Malah akhirnya ujung-ujung kita ditolong sama orang lain. Betul. Ya, Teh Ayu, selain tadi Teh Ayu udah cerita aktivitas selain sebagai ibu rumah tangga juga sebagai seorang aktivis gitu ya. Terus terang saja ya Teh Ayu, saya dalam setiap podcast saya selalu sampaikan gitu ya kepada teman-teman sahabat-sahabat KPA bahwa sebetulnya hari ini kehormatan kemuliaan itu nggak lagi diukur dari pangkat, jabatan, kedudukan atau juga dari harta yang dia miliki gitu ya. Tapi saya justru lebih bersepakat bahwa kehormatan kemuliaan itu boleh jadi orang nggak punya pangkat, boleh jadi orang nggak punya harta yang berlimpah, tapi ternyata kebermanfaatannya banyak buat banyak orang. Betul. Keren sekali. ya. Benar. Berarti kita sepakat ya. Benar. Nah, Teh Ayu, ngomong-ngomong nih, kenapa sih Teh Ayu sampai begitu luar biasa memiliki atensi gitu ya, memiliki sebuah komitmen untuk berbagi kebajikan, berbagi kebaikan buat teman-teman terutama yang terinfeksi HIV. Boleh cerita Teh Ayu? Boleh. Karena gini Kang, dulu itu kebetulan saya juga hidup dengan HIV. Ada situasi di mana pada saat saya pertama kali mengetahui bahwa saya adalah orang dengan HIV, dulu tuh tahun 2009 sulit sekali cari informasi. Kemudian nggak banyak orang yang nggak kayak sekarang gitu, kita punya ada pendukung sebaya, ada teman-teman di lapangan. Dulu tuh hampir nggak ada. Jadi saya berpikir kalau saya sudah sehat, kemudian saya sudah secara mental, secara fisik saya sudah pulih. Saya waktu itu nawaitunya pengen mendedikasikan diri saya buat isu HIV, khususnya buat teman-teman perempuan gitu. Karena yang saya rasakan juga kalau ke rumah sakit ya, kalau misalkan perempuan dengan HIV konsentrasinya layanan kesehatan saat itu cuman ini aja, pokoknya datang ke rumah sakit minum obat. Sedangkan perempuan tuh kan kebutuhannya banyak Kang. Iya, betul. Kita akan punya ada fungsi biologis yang kemudian akan kita jalankan, tapi lebih kompleks karena kita HIV. Nah, kalau itu nggak ada yang support dengan informasi yang tepat gitu ya, nggak ada yang kasih tahu bahwa yuk kalau kamu sudah secara seksual aktif sebagai suami istri harus rajin tes IVA atau Pap smear, kan nggak ada yang ngingetin selama ini. Atau kamu tahu nggak organ tubuh kamu fungsinya kayak apa? Nah, IPI itu menjalankan fungsi-fungsi itu sehingga
pada saat saya mulai aktif di lapangan, terus ketemu sama IPI sebagai organisasi perempuan, saya jadi ngerasa ini kayaknya rumah saya nih, ini mimpi saya dulu gitu. Masya Allah. Gitu. Terus IPI-nya sendiri, Teh Ayu ikut berkontribusi mendirikan IPI-nya atau IPI-nya sudah ada, terus Teh Ayu mendapatkan informasi bahwa IPI itu merupakan salah satu wadah untuk bertukar pikiran, atau gimana tuh awalnya? Kalau IPI itu kan lahir tahun 2006. Oh, 3 tahun pada saat Teh Ayu. Iya, setelah 3 tahun setelah. Jadi saya bertemu dengan IPI juga sebenarnya nggak langsung gitu. Memang ada proses dulu. Saya kebetulan tinggal di Jakarta. Awal saya tahu, kemudian sebagai setahun kemudian baru memutuskan untuk menjadi pendamping sebaya gitu. Nah, di dalam prosesnya kemudian saya melihat, wah ini kok kasus perempuan nih banyak banget ya. Tidak seperti yang kemudian kita pikir HIV hanya ada di orang-orang yang berisiko tinggi gitu. Ternyata kelompok perempuan yang saya lihat saat itu jauh lebih banyak gitu. Masya Allah. Dalam sehari tuh saya bisa ngehandle lebih dari 5 perempuan, baik perempuan yang single mother gitu ya, atau kemudian yang memang berpasangan gitu. Jadi kayak, nah itu kayak COVID gitu ya. Maksudnya HIV kan gitu ya? Sulit gitu menularnya sebenarnya. Tapi ini kok kasusnya banyak gitu. Berarti kan ada PR di dalam ruang pencegahan gitu, bahwa sebenarnya isu HIV itu nggak sampai ke ranah rumah tangga. Nggak banyak. Ibu-ibu kan pada ngumpul nih, ibu pengajian, ibu PKK, tapi seberapa paham mereka soal HIV kan kayaknya hampir nggak ada. Gitu. Nah, berarti buat sahabat-sahabat KPA nih, pagi hari ini saya ketemu tamu istimewa, sahabat saya Teh Ayu. Mudah-mudahan cerita Teh Ayu ini bisa menginspirasi, bisa memotivasi. Amin. Yang paling terpenting bisa menumbuhkan semangat, gitu kan? Bahwa kemarin ada orang yang nggak punya harapan, orang nggak punya cita-cita, orang yang nggak punya ekspektasi pada saat dia mohon maaf gitu kan, terinfeksi misalkan gitu kan. Tapi ini adalah satu sosok sahabat saya yang luar biasa, yang sampai hari ini masih tetap bisa menunjukkan eksistensi diri, berdikari, jadi cewek mandiri, jadi cewek yang bermanfaat buat banyak orang. Waduh, luar biasa ya Teh Ayu. Nah Teh Ayu, sebelum kita lanjut cerita nih, itu awal mulanya Teh Ayu merasa bahwa Teh Ayu menjadi orang dengan HIV begitu. Gimana Teh? Awalnya gimana sih? Jadi dulu tuh informasi HIV saya tahu, ada kan di TV gitu, tapi kemudian saya nggak merasa bahwa saya nih orang terinfeksi HIV gitu. Termasuk saya kebetulan almarhum suami saya pada saat itu adalah pengguna nafsa suntik, dia jangki dulu. Tapi yang ada di pemahaman saya sebagai remaja kala itu, saya kebetulan nikah muda Kang. Saya nikah umur 19 gitu. Tapi nikah karena memang gimana sih, kayak anak remaja, nikah yuk gitu, bukan karena MBA atau apa gitu. Tapi kemudian waktu itu situasinya saya dan pasangan waktu itu tahu bahwa HIV cuman hanya akan menjangkit orang-orang yang nakal gitu. Perspektifnya jelek banget waktu itu. Nah, jangki itu buat kita nggak nakal waktu itu. Jadi ini menarik loh, ini lucu nih. Iya, karena saya kebetulan punya kakak saya dulu jangki, terus saya punya pacar saya jangki. Yang jelek dari dia cuman dia suka pakai hungkul gitu, dia tidak mengganggu, orangnya dia tetap baik gitu. Jadi saya melihat sesuatu tidak dari luar gitu kan, sehingga pada saat punya pacar jangki dah tanda tahun gitu. Tapi kita nggak sama-sama nggak tahu ya, saya dan pasangan sama-sama nggak tahu kalau itu beresiko gitu. Almarhum dulu usia berapa pada saat menikah? Dia itu, kami beda 4 tahun. Oh, 4 tahun. Beda 4 tahun. Jadi dia sudah 23 gitu. Nah, waktu itu dia duluan yang sakit Kang. Jadi dia duluan yang sakitan karena mungkin ya sudah ada zat adiktif di dalam tubuhnya gitu ya. Kalau saya lebih ke penurunan berat badan. Jadi waktu itu dalam waktu 1 tahun terakhir kami tuh memang makin menyusut gitu. Tapi yang sakit dia. Nah, saat itu banyak banget sebenarnya teman-teman sepermainan narkobanya yang udah kasih sugesti untuk tes. Tapi tahun 2009 kan isu HIV belum familiar ya. Masif jadi seperti ini kampanyenya. Betul. Jadi sekalipun orang yang meyakinkan saya tuh, saya tetap denial. Saya merasa bahwa nggak mungkin kami tes HIV dan kena, karena kami orang baik-baik. Dulu pemikirannya sepicik itu, dan saya tiap ingat kejadian itu kayak sedikit malu dan sedih, tapi ya sudahlah gitu ya. Sampai akhirnya suami saya drop. Dan kemudian ya akhirnya kita mengetahui lah bahwa dia terinfeksi HIV dan lain sebagainya. Jadi pada saat datang ke rumah sakit, terus kalimat pertama yang keluar dari unit gawat darurat saat itu adalah, Bu, kita tes HIV ya. Nah, di situ saya merasa
oh harusnya dari kemarin nih saya tes HIV gitu. Jadi pas dia kebetulan almarhum suami saya sudah masuk fase AIDS, jadi udah jelek banget gitulah gitu. Udah sangat terlambat. Bukan HIV lagi, sudah masuk fase AIDS. Iya. CD4-nya udah jelek banget, terus sudah segala macam penyakit ada di tubuhnya, makanya dokter agak kesulitan, bukan agak sih, emang kesulitan banget untuk menentukan prioritas mana yang harus diselesaikan terlebih dulu nih, karena ada segala macam penyakit kan di dalam badannya dan CD4-nya rendah sekali gitu, nggak bisa langsung masuk ARV gitu-gitu. Jadi hanya dalam jangka waktu 5 hari lah waktu itu dari diketahui sampai kemudian masuk high care unit, terus kemudian meninggal. Gitu. Kalau dari mulai pernikahan sampai almarhum sampai sakit ya? Sampai sakit itu berapa tahun? Itu 3 tahun. Oh 3 tahun. 3 tahun. Berarti kalau gitu dalam fase itu Teh Ayu sempat melahirkan juga? Sempat punya anak, sekarang, kemudian sempat melahirkan. Sekarang putri saya umur 13. Oh, alhamdulillah. 13 tahun. Sudah besar dan sudah sangat sangat menjadi pelipur lara lah. Karena memang karena anaknya juga sangat kooperatif, terus suka main futsal. Masya Allah. Gitu. Makanya kalau ke rumah Cemara senang banget dia. Oh gitu ya. Oh ya pasti di sana kan banyak om-omnya. Om-omnya yang suka hobi-hobi futsal ya. Betul. Tapi mohon maaf, kalau anak sendiri nggak terinfeksi? Kalau anak saya kebetulan juga positif. Tapi kemudian ya karena kemudian kita langsung terapi antiretroviral, jadi turun namanya kekebalannya ya kita meningkat. sangat sehat dan nggak ada masalah. Aduh alhamdulillah, gitu. alhamdulillah. Sehat semua. Keren banget ya. Terus kalau misalkan gini, Teh Ayu tadi kan Teh Ayu cerita tentang bagaimana awalnya begitu kan, terus akhirnya yang menarik dari Teh Ayu tadi sampaikan bahwa ternyata kadang-kadang kita terlampau underestimate gitu ya, memandang bahwa enggak deh kalau misalkan kita hidup normal-normal aja, kita sehat-sehat aja. Tapi ternyata ada sebuah fakta gitu ya, setelah saya bergabung di Komisi Penanggulangan AIDS itu, bahwa ternyata di Kota Bandung itu tercatat sampai kurang lebih sekitar 10.756 orang terinfeksi yang sudah mendapatkan layanan kesehatan. Jadi 10.000 itu ada yang dari luar kota begitu kan, karena memang Bandung ini kan bukan merupakan sebuah kota tertutup gitu ya. Kita merupakan kota terbuka di mana semua orang juga bisa masuk gitu ya, bisa masuk ke Kota Bandung. Dan begitu juga kalau misalkan sudah bicara tentang kemanusiaan, nggak bisa dibatasi oleh pendekatan border gitu ya, batas wilayah gitu. Kalau ini mah bukan warga saya, nggak bisa gitu. Nah tapi sebetulnya kalau estimasi dari Kementerian Kesehatan sekarang ini ada kurang lebih sekitar 9.486 orang yang terindikasi terinfeksi HIV. Tapi yang menjadi problem di Kota Bandung berdasarkan data yang ada di KPA, saya bersama dengan adik-adik saya yang tergabung sebagai aktivis dan relawan pelanggan HIV di Kota Bandung baru kurang lebih sekitar 5.434 yang sudah bisa kita jangkau, kita terima. Masih banyak berarti ya. Angka yang 5.000 itu automatically warga Bandung gitu ya. Kalau yang 10.000 tadi itu ada aspek layanan kesehatan yang kita berikan. Nah ternyata yang bikin saya juga semakin miris, semakin prihatin, ternyata banyak ibu-ibu rumah tangga juga yang terinfeksi. Mungkin tadi cerita Teh Ayu tadi gitu yang mungkin memandang bahwa saya kok hidupnya baik-baik aja gitu. Nah Teh Ayu bisa nggak berbagi cerita nih buat ibu-ibu, buat generasi-generasi remaja putri yang sekarang ini mereka tumbuh dewasa dan sebentar lagi juga mungkin mereka akan menikah. Gimana Teh? Iya, kalau saya melihatnya kalau perempuan itu kan ya kita harus menyadari bahwa pertama kita tinggal di Indonesia, kemudian ada budaya yang kemudian harus dihargai, di mana kemudian perempuan harus menghargai dan menghormati suaminya. Tapi kemudian kalau setelah saya hidup dengan HIV ya Kang Medi, saya merasa justru harusnya ada sebuah pola komunikasi yang harus diubah di dalam tatanan rumah tangga menurutku. Harus ada kejujuran, kemudian keterbukaan. Kan kalau saya kebetulan sama almarhum suami saya karena sama-sama anak Badung gitu ya dulu ya. Jadi udah terbuka sebenarnya. Saya tahu dia ngapain gitu. Terus kemudian kita sama-sama tahu bahwa hubungan kita ini beresiko gitu. Tapi bagaimana dengan ibu-ibu rumah tangga lain yang selama ini nggak pernah nih ngobrol sama suaminya? Kalau suaminya misalkan suka jajan. Ya saya nggak mau ngejudge ya, cuman dia mungkin keluar kota gitu, kemudian kerjanya di luar, apa yang dilakukan di luar, mungkin suaminya nggak ngomong, atau kemudian suaminya dulu punya masa lalu gitu. Soalnya kalau ngomong jadi urusan tuh. Gitu
gitu. Jadi menurutku harusnya ada pola komunikasi yang kalau saya kebetulan saya sudah menikah lagi Kang Medi. Alhamdulillah. Jadi saya merasa bahwa karena saya sudah terinfeksi HIV, saya merasa harus saat saya menikah lagi nanti saya harus punya pasangan yang bisa sama-sama gitu, bukan hanya dalam konteks komunikasi gitu, tapi kemudian berbagi peran, kemudian kita asuh anak bareng-bareng, kita cari uang bareng-bareng, kita bangun rumah sama-sama gitu. Nah, kalau itu sudah bisa dilakukan dari awal menikah, saya pikir HIV itu bukan isu yang, karena HIV kan bukan cuma isu kesehatan aja Kang. Iya betul. Gitu. Jadi kalau ada kesadaran antara kedua belah pihak sebelum misalkan mau nikah nih yang masih muda-muda, boleh aja sih sebenarnya untuk melakukan tindakan preventif, kita tes HIV yuk bareng-bareng gitu. Atau kemudian boleh nggak usah langsung ujuk-ujuk tes HIV, tapi ada obrolan heart to heart. Aduh maaf ya, aku pengen cerita nih, dulu sebelum pacaran sama kamu, dulu aku bandel banget misalkan. Kayaknya aku mungkin memiliki resiko adanya infeksi menular seksual dan lain sebagainya. Tapi kan itu nggak mudah dipahami oleh semua pasangan muda gitu. Jadi mungkin memang harus ada kesadaran dari baik anak-anak muda maupun orang tua yang punya anak-anak yang masih muda untuk tidak lagi lah tabu membicarakan hal-hal urusan kesehatan seksual reproduksi, kemudian membicarakan kalau misalkan kamu nanti menikah gitu sebaiknya gitu. Itu obrolan-obrolan yang harusnya dari rumah sudah dibicarakan sih antara keluarga dan anak-anaknya, termasuk anak-anak remaja yang sudah memutuskan punya pacar gitu. Karena itu yang saya lakukan sama anak saya sekarang, Kak Medi. Keren banget gitu. Ayu. Buat ibu-ibu yang nanti kebetulan dengerin podcast ini podcast yang luar biasa, sangat menginspirasi ya. Karena ini datang dari seorang aktivis perempuan, aktivis sosial dan kemanusiaan, Teh Ayu, sahabat saya ini, yang kebetulan beliau ini bukan hanya membangun retorika, tapi secara realistis beliau memang menjalani itu semua gitu ya. Nah, tadi menarik pada saat Teh Ayu menyampaikan, alhamdulillah Kang Medi sekarang saya sudah menikah lagi, berkeluarga. Nah, sekarang pertanyaan saya Teh Ayu, kalau misalkan melakukan perencanaan untuk menikah begitu kan. Nah, seperti apa? Karena kan begini Teh Ayu, kemarin ada menarik, saya punya tamu adik-adik kita dari generasi berencana yang dibawa oleh Dinas Perlindungan Penduduk dan Keluarga Berencana, jadi tamu saya di podcast. Nanti Teh Ayu lihat podcast saya ya gitu ya. Jadi ada pertanyaan katanya, kebetulan yang tadi Teh Ayu sampaikan gitu kan, memang harus ada open status, harus keterbukaan. Jadi kalau misalkan sekarang ini eranya adalah era digital, semuanya sangat instantable. Jadi kejadian di belahan dunia manapun semua harus tahu. Kenapa kita nggak juga sekarang menjadi pribadi yang terbuka kan, betul ya Teh Ayu ya? Karena ini persoalannya, ini kan isunya isu internasional, isu dunia gitu. Maksudnya begini, ada pertanyaan menarik kemarin. Kan kebetulan saya sekarang sedang sama teman-teman nih, adik-adik saya di KPA itu bersama dengan beberapa organisasi perangkat daerah, beberapa stakeholder, pemangku kepentingan, terus melakukan sosialisasi tentang calon pengantin gitu ya. Tadi kan Teh cerita tuh ya. Jadi calon pengantin itu kalau misalkan mau menikah begitu kan, sebelum dinikahkan sama petugas kantor urusan agama, dihimbau melalui surat edaran Pak Wali Kota itu untuk melakukan tes kesehatan, kan gitu ya. Walaupun kita juga tahu kalau misalkan nanti apapun yang dihasilkan dari proses tes kesehatan, ada kan aturan main, nggak bisa secara open bar disampaikan bahwa kamu terinfeksi dan sebagainya. Ada tahapan konseling. Nah, maksud saya, Teh Ayu bisa nggak cerita nih kalau misalkan seandainya untuk case-nya Teh Ayu gitu ya, pada saat mau menikah, terus berencana hamil lagi, punya anak lagi, nah gimana tuh Teh Ayu? Kalau misalkan, kalau saya pada prinsipnya gini, karena saya sudah tahu bahwa saya HIV positif, karena saya tahu possibility bahwa saya boleh menikah lagi dan tidak harus dengan ODA, jadi saya memilih untuk nanti kalau saya punya pasangan, saya cari yang nggak HIV deh. Itu perspektif pertama saya pada saat itu. Dan tantangannya adalah emang ada yang mau sama gue gitu kan. Maksudnya kalau mau sama akunya mungkin ada, tapi apakah mereka mau pada saat mereka tahu gitu. Nah, itu yang kemudian jadi prinsip dan pegangan awal, bahwa keterbukaan itu kemudian lahir sejak awal jauh sebelum menikah, supaya kemudian ya tidak ada dusta di antara kita ya kan. Gitu. Jadi saya dari awal memang pada saat ketemu sama pasangan saya sekarang, kebetulan keuntungannya adalah dia sudah tahu bahwa saya aktivis dan segala macam, dia sudah lihat figur saya. Tapi pada saat kemudian dia menyatakan cintanya seperti itu ya, saya bilang sama dia, kamu tahu nggak
saya nih siapa gitu, saya nih kenapa, apa yang saya lakukan setiap bulan, saya harus minum obat. Jadi saya kasih ke dia blueprint. Dan pada saat itu saya menyampaikan kepada diri saya sendiri, kalau ternyata orang yang ada di hadapan kamu ini nantinya nggak bisa nerima, ya udah, saya nothing tulus, Kang. Saya nggak mau bohongin orang. Jadi kalau orang itu saya udah jujur nggak mau, berarti dia bukan orang yang cukup baik buat saya. Ih, keren banget. Bener nggak sih, ya kan? Jadi kalau dari awal sudah bisa mungkin nerima. Mungkin itu yang bikin suami bogo teh eta Iya, merenya. alhamdulillah. Kan terbuka. Karena gila baru ketemu cewek kayak model gini. Gitu. Jadi kalau saya orangnya belak-belakan apa adanya. Saya suka bilang suka, saya nggak suka bilang nggak suka, dan semua dibicarakan. Jadi pada saat saya kasih blueprint, saya tiap bulan harus ke dokter. Per 6 bulan saya harus cek CD4. Biaya yang saya keluarkan untuk urusan kesehatan gini. Terus saya kerjaannya sama berbagi sama orang. Ya kayak gitu-gitulah. Mungkin waktu saya juga akan berbagi gitu, dan ternyata dia juga sama sibuknya, hanya beda konten. Jadi di awal itu saya merasa bahwa kejujuran itu akan memberikan saya keuntungan karena jadinya fair sejak awal gitu, sehingga pada saat menikah pun kami sampai membicarakan siapa ya orang di keluargamu yang boleh kita kasih tahu soal HIV ini dan yang tidak gitu. Itu pun dibicarakan karena kan ini urusan keluarganya dia, Kang, gitu. Oh, iya. Kalau saya kan terbuka udah selesai, gitu. Tapi gitu kan ya? ada keluarganya dia yang kemudian harus sama-sama kita jaga gitu. Terus dia bilang, "Ya udah, kalau keluargaku sementara keluarga inti dulu." Gitu. Itu semua proses dibicarakan dan diputuskan bersama-sama. Gitu. Dan saya ngasih tahu soal bahwa nanti kalau kita sudah menikah, kita nggak boleh sembarangan ujuk-ujuk punya anak nih, semua harus direncanakan. Dan itu memang benar-benar alhamdulillahnya punya suami yang kooperatif, sama-sama bisa diajak ngobrol, dan kita kayak memang karena saya sama suami ternyata sama-sama punya kecocokan, sama-sama suka perencanaan. Jadi kalau KPA punya perencanaan, saya juga punya perencanaan, kan. Punya rencana strategis ya. Betul. Punya rensra ya, luar biasa. Ya. Dan seharusnya kalau kita sudah siap untuk menikah, karena ini kan pernikahan kedua ya, Kang. Jadi saya merasa saya harus belajar. Dulu mungkin masih ABG waktu merit. Kalau sekarang kan sudah lebih matang dengan situasi yang tidak mudah gitu. Jadi saya harus merencanakan segala sesuatunya dengan baik. Salah satunya adalah tentang pilihan-pilihan bahwa apakah kita akan punya anak dan segala macam. Nah, keputusan itu kemudian memang benar-benar karena yang belajar adalah saya gitu, yang HIV saya. Jadi saya kasih tahu ke dia bahwa pertama, kalau memang kita belum memutuskan mau punya anak sekarang, kita harus tetap menggunakan kondom. Gitu. Ini bukan perkara penularan karena sudah ada U equal U, bahwa katanya kalau sudah undetectable tidak bisa tidak untransmittable. Tapi ini persoalannya kan kalau misalkan nggak pakai kondom nanti bisa tahu-tahu hamil gitu, kita nggak tahu. Jadi kalau nggak mau hamil pastikan selalu menggunakan kondom, dan suami saya berkomitmen. Jadi kami kalau nggak ada kondom ya nggak akan enak-enak begitu ya. Terus udah gitu. Ini ya pagi ini luar biasa loh. Saya dapat banyak ilmu, banyak inspirasi karena dari kemarin tamu-tamu saya itu juga nanyain hal yang sama gitu. Gimana katanya Kang Medi kalau misalkan nanti program calon pengantin ini pada saat yang calon pengantin harus tes kesehatan, ternyata ada yang terinfeksi salah satunya, terus bagaimana nanti treatmentnya pada saat mereka berhubungan suami istri. Betul. Oh, berarti kesimpulannya kalau memang belum ada rencana hamil, jangan juga enak-enakan nggak pakai alat kontrasepsi gitu. Dan yang penting kan gini, kan saya HIV, jadi saya harus menekan dulu virus saya sampai undetectable, viral load saya tingkatkan. Kemudian kebetulan saya punya kompleksitas lain, kan saya kan dual diagnosis HIV hepatitis C. Dulu sebelum treatment hepatitis C masuk Bandung dan juga di kota-kota lain, kami di Jakarta waktu itu fight mati-matian buat supaya obat hepatitis C jenis sofosbuvir masuk, dan saya treatment dulu sampai sembuh. Karena itu kan juga mengganggu proses perencanaan kehamilan. Terus ternyata ada persoalan-persoalan yang lain yang memang harus diselesaikan dulu sampai benar-benar saya sehat gitu ya, baru boleh hamil. Dan proses itu kan yang harus kita punya self control yang tinggi gitu, karena ini kan urusan hawa nafsu begitulah ya, kurang lebih gitu. Tapi yang ada di pikiran saya adalah nanti pada saat saya sudah sehat ya, pokoknya ini harus disegerakan gitu. Jadi
pada saat tahun 2017 pada saat VL sudah oke, CD4 udah oke, saya tidak ada infeksi penyerta, hepatitis saya sudah sembuh gitu ya. Baru kemudian kami hitung masa subur. Gitu. Jadi hubungan seks hanya di masa subur baru boleh lepas kondom dan langsung hamil. Seperti itu. Biasa, jadi ya? memang yang panjang adalah proses perencanaannya, memastikan bahwa 3 tahun setelah menikah itu ya dijaga, nggak boleh apa namanya ibaratnya kalau orang Jawa bilang gerasa gerusu gitu. Termasuk kemudian mencari siapa sih dokter obgyn yang bisa handle kita, rumah sakit mana sih yang kemudian itu kan perencanaan, termasuk nabung. Gitu kan. Meskipun ada BPJS gitu ya, ada biaya-biaya juga yang harus kita tanggung. Jadi menurutku pernikahan itu ya semuanya perencanaan gitu. Tapi kayaknya Teh kalau dari cerita Teh ini buat generasi muda, apalagi calon pengantin yang mau nikah, sebetulnya bicara masalah tentang perencanaan itu bukan hanya orang dengan HIV sebetulnya mestinya ya. Bener, betul nggak Teh ya? Harusnya semua orang gitu, yang mau nikah, betul, mau punya anak gitu kan? itu ya harus direncanain. Iya. Harus tahu bapak ibunya sama-sama sehat gitu. Kalau saya kan keuntungannya suami saya negatif gitu. Bahkan saya setiap tahun itu ngecekin suami saya gitu supaya kita memastikan bahwa dia tetap negatif, kan itu yang harus dipertahankan. Jadi kalau gitu kampanyenya nanti saya juga akan bantu kampanyenya nih gitu ya. Jadi kampanyenya gitu bahwa untuk calon pengantin itu bukan hanya serta-merta orang dengan HIV, tapi justru buat siapapun yang sehat gitu kan. Kalau misalkan mau membangun rumah tangga ya nggak bisa harus bikin perencanaan. Jangan sampai mau enak-enaknya aja gitu. Betul nggak? Udah enak-enak pusing-pusing gitu kan. Malah kalau saya sama suami prinsipnya adalah dalam pernikahan itu bukan hanya percintaan yang lancar tapi percuanan juga lancar kan. Iya, betul. Gitu. Nggak ada tuh yang namanya makan sepiring berdua. Betul. Sengsara itu namanya gitu kan. Ya susah bareng-bareng oke, tapi masa mau susah terus gitu. Jadi harus menurut saya kerjasamanya pada akhirnya bukan hanya jangan sampai ada HIV lain di dalam keluarga ini, tapi juga gimana caranya supaya kita bisa hidup terus bareng-bareng dan sehat terus gitu. Dan sehat itu kan ada faktor ekonominya, ada faktor sosialnya gitu, sehat ke dalam, sehat dengan masyarakat juga, sehat dengan bisnis juga gitu. Jadi saya pikir ini harusnya pernikahan kedua harus lebih baik gitu. Pembelajarannya harus pokoknya akan doain semakin sakinah, mawaddah, warohmah. Nah tadi Ayu bicara masalah tentang membangun rumah tangga itu tidak hanya bicara tentang faktor sehatnya saja, tidak hanya faktor ekonominya saja, tapi faktor sosial. Pernah nggak Teh Ayu mengalami stigma, diskriminasi gitu kan? Karena gini loh, yang menjadi tantangan besar KPA kita sekarang ini banyak sebetulnya orang yang pengen open status, tapi kadang-kadang masyarakat masih memandangnya hal itu tabu gitu kan, hal itu nggak baik untuk diperbincangkan. Ujung-ujungnya kita mau ngasih bantuan, malah mereka sendiri menutup diri untuk dapat bantuan. Gimana Teh? Tapi gini, tadi pertanyaannya lebih ke stigma. Tapi sebelum itu, saya pengen juga ngasih pemahaman bahwa sebenarnya memang nggak harus. Open status itu tidak harus. Dikondisikan aja sesuai kebutuhan. Jadi kalau memang kamu merasa kamu nggak mau cerita sama siapa-siapa, ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau kemudian ada keputusan-keputusan kayak kamu mau nikah, kamu mau pacaran sama orang lain, ya ngomong dong. Masa nggak ngomong gitu. Jadi ada situasi yang mengharuskan kita membuka status gitu. Tapi kalau kemudian membuka status kamu nggak pengen nikah dan nggak mau punya perencanaan terus buka status, ya nggak ada manfaatnya buat kamu juga, nggak harus gitu. Tapi dalam konteks perencanaan yang melibatkan orang lain, menurut saya itu nggak boleh supaya fair gitu. Nah kalau stigma diskriminasi itu ada banget Kang. Sempat ya? Ada banget dulu waktu awal-awal tahun 2009 saya sempat, kan akhirnya baru jadi orang tua tunggal, suami meninggal gitu ya. Saya bekerja di sebuah sekolah musik seperti itu. Bisa main musik juga tadi? Enggak sih. Coba bagian administrasi di musiknya. Saya pikir bisa main musik. Saya bisa nyanyi sih tapi di kamar mandi. Gitu. Jadi akhirnya sempat jadi administrasi gitu ya di sekolah musik, tapi karena itu tempat saya tinggal dulu di Tangerang Selatan, itu kota kecil gitu ya. Jadi isu HIV di komplek tempat suami saya tinggal tuh begitu santer gitu, karena satu komplek tuh isinya jangki semua Kang gitu. Jadi emang Bandar Putau Indonesia gitu julukannya. Jadi semua orang yang dulunya jangki terus meninggal, kebanyakan kan memang HIV. Dan itu jadi kayak stereotype gitu, orang jadi melihat bahwa
salah satu orang yang murid yang les di tempat saya bekerja itu orang tuanya tinggalnya di komplek itu gitu, dan sampai ke manajemen. Dan kemudian saya tidak dipecat, tapi saya diminta mengundurkan diri. Jadi itu adalah pukulan telak pertama sih yang saya terima. Tapi kemudian saya ingat betul, saya sampaikan kepada pimpinan waktu itu, ya saya terima kasih karena kemudian sempat sekitar 9 bulan bekerja, kan itu rezeki juga ya kan. Meskipun saya sedih disuruh mundur karena HIV gitu ya, saya bilang sama dia bahwa suatu hari nanti kita akan bertemu lagi Pak, saya bilang gitu. Saya akan menjadi orang yang lebih baik, saya bilang kita akan ketemu lagi, Bapak lihat saya akan jadi lebih baik dan Bapak menyesal mengambil keputusan ini. Wih, gitu. keren banget. Saya ngomong gitu. Asli karena itu ngomong begitu. Saya ngomong gitu karena saya marah banget kan, marah dan sedih gitu. Tapi saya terima kasih gitu karena Bapak membukakan pintu rezeki buat saya gitu. Akhirnya 9 bulan ini saya bisa punya uang buat kasih makan anak saya karena saya single parents gitu-gitu. Nah, 3 tahun lalu saya bertemu lagi dengan mereka pada saat mereka liburan ke Bandung. Saya udah punya kafe kopi. Saya bawain kopi Enggak, maksudnya Teh Ayu yang undang dia datang ke kafe atau dia? Oh enggak, jadi kebetulan salah satu gurunya tuh sahabat saya, guru gitar di sana. Terus dia bilang, kita lagi di Bandung, kamu kesini dong. Saya bilang, aduh nanti aku ketemu sama bos kamu lagi gitu. Terus gak apa-apa gitu, justru kamu tunjukkan bahwa kamu sekarang seperti yang kamu sampaikan waktu itu, katanya gitu. Jadi saya datang, saya bawa bergelas-gelas kopi, terus saya kasih dia, terus saya salaman, saya bilang apa kabar Pak gitu, dengan dada yang lapang gitu ya. Terus kemudian dia ya mungkin dia ada rasa malu, tapi kemudian dia bilang saya minta maaf ya gitu. Jadi saya merasa bahwa itu sebuah apa ya, doa gitu ya yang saya sampaikan pada saat awal. Meskipun saya sedih, saya marah, tapi saya nggak gelap mata dan malah jadi terpuruk gitu. Itu jadi titik balik saya untuk lebih maju gitu, untuk memperbaiki hidup dan menunjukkan sama orang-orang bahwa kita jangan diremehin. Tapi jangan cuma ngomong doang. Harus nunjukin bahwa kita memang bisa berubah dan bisa sama gitu seperti orang-orang yang nggak ada HIV, sama suksesnya, sama produktifnya, seperti itu Pak. Jadi gini Teh Ayu, kalau dengerin cerita Teh Ayu ini buat saya ya, ini merupakan sebuah inspirasi, sebuah motivasi tersendiri ya. Karena begini, pada saat saya bergabung di Komisi Penanggulangan AIDS, ada beberapa kawan sahabat saya juga yang bilang gitu kan, Kang Medi kenapa sih kok Kang Medi begitu concern, begitu ngeblend dengan program-program penanggulangan HIV begitu ya. Saya katakan bahwa di tengah-tengah mereka itu saya menemukan surga gitu. Jadi kalau pengen menemukan surga, justru kita harus berdekatan dengan orang-orang yang memang butuh bantuan gitu. Betul. Mungkin boleh jadi, sorry to say gitu ya, bosnya Teh Ayu waktu itu gitu kan mungkin belum pernah ketemu dengan saya juga gitu kan. Kalau mungkin ketemu sama saya bilang ini hati-hati loh, ini orang bisa going to be someone gitu kan. Betul sekali. Betul ya. Makanya kita nggak bisa ngeremehin orang lain. Bisa Teh Ayu gitu kan. Makanya begini ya, kalau bagi saya gitu ya, kalau misalkan hari ini begitu ada orang ya dengan pangkat jabatan yang tinggi yang tadi awal saya sampaikan begitu kan, tapi dia tidak banyak berbuat, dia buat apa juga sih? Malah ada orang yang terkesan gitu kan, dipandang remeh, dipandang nggak bisa apa-apa gitu kan, tapi dia senantiasa memandang orang lain itu dengan sebuah harapan, dengan sebuah cita-cita dan memotivasi orang itu menjadi lebih hebat gitu. Itu orang keren kalau menurut pandangan saya gitu. Nah terus Teh Ayu tadi kalau bicara stigma ngalamin juga ternyata ya, aduh masya Allah kebayang ya, tapi cepatnya drop itu, sempatnya drop. Dulu berat saya cuma 35 kilo kan. Sekarang berapa? Sekarang 62. Oh 62. Sekarang 62 dan sangat happy, sangat sehat. Dulu CD4 saya cuma 105, sekarang udah 900 lebih. Oh masya Allah. Terus saya bener-bener ngerasain bahwa dulu secara fisik, secara kesehatan saya jauh tapi secara psikologis juga saya merasa bahwa ada momen dimana kemudian seperti yang kami dirasakan sebenarnya setelah bergabung di KPA ada hal lain. Dulu saya sempat nggak mau ketemu sama teman-teman kelompok dukungan sebaya karena saya bingung mau ngapain gitu ya. Tapi setelah ketemu KDS dan itu jadi titik balik saya bertemu dengan orang-orang yang dan ya hidupnya bukan cuma soal kamu yuk. Yang susah tuh bukan cuman kamu doang, banyak yang lebih sedih, yang HIV tapi nggak bisa makan. Nah kamu masih bisa makan, ada yang diusir sama keluarganya, dan saya masih ada orang tua. Jadi akhirnya saya selalu naikin taraf bersyukur saya dengan melihat orang lain, tapi juga kemudian gimana caranya saya bisa bantu mereka gitu. Akhirnya itu titik-titik dimana saya ngerasa hidup teh harusnya lebih baik lah gitu. Hidup tuh indah kok, cuman memang
Tuhan kan kasih kita beban sesuai sama kapasitas kita gitu. Yeah. Jadi mungkin saya ngerasa mungkin HIV ini kayak blessing in disguise gitu ya, kayak sebenarnya ini gelap, sedih, tapi kamu teh punya cahayanya. Kamu teh bisa nyalain cahayanya, terus kamu bisa malah bikin terang dalam kegelapan gitu. Dan itu yang saya rasain 11 tahun terakhir ini gitu. Dan 11 tahun terakhir ini Teh Ayu ngalami gini nggak? Ada sebuah pemahaman gitu ya. Kalau kita nggak terlalu banyak pertimbangan dalam membagi kebajikan-kebaikan buat banyak orang, yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pun nggak banyak pertimbangan dalam mengijabah doa kita. Betul. Sepakat nggak? Aku percaya banget. Percaya banget ya? Aku percaya jadi bahwa kalau kita banyak berbagi, Allah tuh malah yang justru berbagi tanpa batas. Ngerasa ya? Betul. Dan kebaikan itu memang kayak di atas segalanya ya Kang ya. Dengerin tuh sahabat-sahabat KPA, ini ada contoh gitu kan. Jadi apa yang akan sampaikan selama ini bicara bahwa jangan terlalu banyak pertimbangan kalau ingin melakukan kebajikan-kebaikan buat banyak orang. Semakin banyak pertimbangan, jangan salahkan juga kalau Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa pun banyak pertimbangan dalam mengijabah setiap doa dan pinta kita. Sepakat ya? Aku setuju banget. Keren ya. Gitu. Terus Teh Ayu, gimana sih caranya memiliki kepercayaan diri, self-confidence yang tinggi untuk bisa terbuka gitu? Itu proses Kak, proses, nggak bisa kayak membalikan telapak tangan. Jadi memang pada akhirnya di awal ya. Sebentar. Biar ini berapa menit lagi? Ini soalnya sedang asik nih ngobrol nih. Oke ya, masih ya. Ini soalnya sedang asik nih, jangan dulu berhenti ya. Soalnya ini cerita pagi hari ini bisa menjadi salah satu trigger kita untuk melakukan sosialisasi kepada saudara-saudara kita yang terinfeksi, buat remaja-remaja putri, buat remaja-remaja putra, apalagi mereka calon-calon pengantin, dan juga buat ibu-ibu rumah tangga sekota Bandung. Ini pengalaman yang luar biasa yang bisa dibagi gitu kan. Lanjut Teh. Tadi sampai mana kan? Sampai gimana caranya gitu kan? Bisa terbuka, percaya diri. Bisa penuh percaya diri gitu. Jadi yang pasti itu proses. Jadi menurut saya teman-teman yang terinfeksi HIV tuh pertama harus menerima prosesnya. Kita nggak bisa langsung percaya diri. Jadi kalau kemudian di awal kita masih denial, masih marah, masih sedih, semua perasaan kita valid. Jadi ya waktu itu memang yang saya rasakan, saya setahun kan nggak kemana-mana, memang fokus nyari uang lagi sama nggak berangkat ke kelompok dukungan sebaya. Sampai kemudian saya sampai di titik, oke, saya kayaknya udah nggak denial, saya sudah lumayan ikhlas, tapi saya mungkin butuh meyakinkan diri. Akhirnya kalau ke kelompok dukungan. Terus kemudian, jadi proses-proses yang dilalui itu memang bertahap dan kalau saya selalu pakai cara, kalau sudah sampai di jalan buntu gitu ya, udah capek lagi, udah males minum obat, saya ingat proses saya ke belakang. Saya ingat orang tua saya yang nggak ninggalin saya ingat ada anak saya gitu, saya ingat orang-orang yang sayang sama saya, dan mungkin kita bisa cari alasan untuk saya tetap hidup gitu. Itu yang paling pertama saat itu, sehingga saya punya orang-orang yang pada akhirnya saya jadikan alasan untuk tetap bertahan. Tapi saya juga kemudian ingat bahwa ini saya sampai hari ini tuh usaha saya loh, badan saya, kaki saya, tangan saya, pikiran saya yang ternyata mampu. Jadi saya mengapresiasi diri saya dan menghargai diri saya dengan karena lu mampu yuk, berarti kamu nggak boleh menyerah sekarang gitu. Jadi itu proses itu dilakukan sampai sekarang kan. Dan kemudian saya biasanya cari namanya manusia ya, ada capeknya, ada bosennya, ada marahnya gitu. Saya cari coping mekanismenya gitu. Kalau saya udah mulai agak stres, gimana caranya supaya stres ini tidak membuat saya larut dan justru malah terperosok gitu dalam kondisi yang menyulitkan saya sendiri gitu. Jadi saya kebetulan punya banyak aktivitas internal yang buat saya itu jadi obat. Saya ngeblok, Kang, saya nulis. Setiap hari itu saya nulis. Sekarang itu udah agak berkurang karena memang 2 bulan terakhir agak berkurang karena memang ada deadline kerjaan. Tapi saya akhirnya nulis di jurnal, di buku. Saya ngeblok sejak tahun 2012. Sebelum punya blog dan internet, saya nulisnya di buku. Terus kemudian saya juga menggambar mandala. Jadi saya punya coping mekanisme. Jadi saya melakukan art terapi supaya kemudian saya menginternalisasi ke dalam diri saya, kalau kemudian saya sulit, saya sedih dan segala macam, nggak ada yang bisa nolong saya kecuali diri saya sendiri
gitu. Saya minta tolong sama orang nasehatin saya, maksa saya untuk jadi pede, jadi pulih, jadi kuat. Kalau saya nggak mau, nggak bisa ya. Nah, kalau yang saya pelajarin dari ayah saya ya waktu itu, ayah ibu saya tuh selalu bilang bahwa gini, yuk kamu itu jangan minta terus sama Allah, tapi kamu nggak berubah. Jadi kalau kamu pengen punya rezeki yang bagus, pengen punya hidup yang sehat, pengen punya pasangan yang baik, kamu harus memantaskan dirimu. Jadi memantaskan diri tuh misalkan contohnya sesederhana bangun pagi, mandi, sarapan, itu kan kita sayang sama diri saya sendiri. Jadi Allah teh ngelihat kayak orang ini teh sayang sama dirinya, berarti dia layak saya kasih rezeki lebih. Dia layak dapat kebahagiaan, dan saya ngerasain dengan positif attitude ya, conscious mind gitu, pikiran yang baik gitu, nggak seuzon sama orang lain gitu. Kalau misalkan dapat stigma dan diskriminasi ya marah gitu, tapi jangan lama-lama marahnya. Harus segera waras dan kemudian berpikir oke, berarti saya harus melakukan perbaikan. Apa perbaikannya gitu? Jadi harus bisa memanage emosi gitu. Jadi percaya diri akan datang dengan proses menurutku Kang. Dan 11 tahun itu proses yang panjang. Saya sampai hari ini juga kadang-kadang kalau ngelihat sesuatu yang bikin saya saya oda gitu, kadang-kadang juga masih suka. Tapi enggak, justru saya dengan ini bisa jadi kekuatan saya gitu. Dan itu proses panjang yang saya pikir semua orang sebenarnya bisa lakukan, tapi butuh support system gitu. Dia butuh teman diskusi yang juga memotivasi dia. Itu kenapa sebenarnya kelompok dukungan, komisi penanggulangan apalagi Tayu kan udah gitu. ketemu sama Akang gitu ya, wah semakin banyak lagi dong jaringannya. Betul, ya gitu. Nggak gini Tayu, kalau misalkan dari cerita Tayu 11 tahun gitu ya, membangun self-confidence gitu, kalau Akang melihat bahwa ternyata sukses itu nggak free of charge ya. Enggak lah. Sukses itu nggak ada yang gratis. Sukses itu mesti dibeli dengan capek. Betul, gitu kan. betul. Orang lain masih tidur, kita udah bangun. Betul. Orang lain sudah tidur, kita masih bangun. Orang lain udah orang lain pada tidur, kita bangun. Orang lain sudah pada istirahat, kita masih kerja. Betul. Ya kan? Betul. Memang nggak ada sih. Makanya kalau sekarang ada orang, kadang-kadang aku suka bingung ya. Kadang orang pengen sukses, tapi tidurnya banyak gitu kan. Udah gitu istirahatnya lebih banyak dari kerjanya gitu. Gimana Nggak punya kerja tapi nggak nyari-nyari, nggak ngelamar. Iya gitu ya. Jadi berarti kesimpulannya perjalanan panjang 11 tahun itu success story-nya itu dibeli dengan capek ya. Iya, Dengan capek membangun komitmen, capek untuk membangun kepercayaan diri bahwa saya sekalipun orang dengan HIV tapi saya masih punya cita-cita, punya harapan, itu kan pasti berjuang. Batinnya luar biasa ya Teh Ayu ya. Dan ada satu fase di mana saya kemudian berpikir bahwa kalau kemudian saya dapat cobaan nih dari Allah gitu, saya dapat cobaan, saya dapat sebuah situasi yang tidak menyenangkan gitu ya. Saya biasanya jadi kayak gini, mungkin ini caranya Tuhan buat ngasih saya kesempatan buat naik kelas. Jadi kalau ada cobaan, saya biasanya berarti habis ini ada hal yang lebih baik. Pasti ada yang lebih baik. Tapi harus dijalanin dulu, nggak enaknya nih gitu. Cobaannya harus dijalanin dulu. Karena Teh Ayu nggak ada orang naik kelas gitu ya, nggak ada orang naik kelas nggak pakai ujian. Bener. Nggak ada ceritanya. Orang tuh mau naik kelas tuh pasti urus ujian dulu. Harus dapat rapot dulu. Rapotnya bagus atau enggak nih? Kalau rapotnya ternyata nggak bagus, berarti besok aktivitasnya harus lebih bagus gitu. Sepakat, Akang sepakat. Nah, Teh Ayu sekarang apa sih yang menjadi obsesi, ekspektasi, pengharapan Teh Ayu sendiri sebagai seorang aktivis perempuan dengan HIV gitu ya, atau apa sih namanya tuh Ikatan Perempuan Positif Indonesia gitu. Apa sih cita-cita besarnya gitu? Kalau saya sih pengennya sebenarnya lebih banyak teman-teman perempuan yang memahami dan menyadari bahwa dirinya juga berharga gitu. Meskipun kemudian situasinya kalau di Indonesia jadi perempuan itu tidak mudah, tapi menurut saya jangan mau kalah sama keadaan. Bukan kemudian menghilangkan kodrat, tapi kemudian saya pikir perempuan juga bisa maju gitu. Kalau tadi Kang Medi bicara di awal soal perempuan pekerja gitu, saya dan suami saya menurut saya adalah bukti bahwa saya bisa tetap bekerja tapi saya juga bisa balance di rumah. Dan suami saya juga support gitu karena kami sama-sama gitu. Nah, menurut saya banyak perempuan yang harus lebih menyadari bahwa dia harus sayang sama dirinya sehingga dia mengetahui kesehatan dirinya dan melakukan upaya pencegahan
dari dirinya gitu. Jadi kita juga kita nggak bisa nyuruh orang lain berubah gitu. Jadi kitanya yang harus jadi baik gitu, dan Allah akan mantesin kita ketemu pasangan yang baik dan lain sebagainya. Kemudian harapan saya yang lain adalah sebenarnya edukasi soal HIV tuh jangan hanya terbatas pada kelompok yang beresiko saja gitu, bahwa ada banyak sekali menurut saya kelompok perempuan, dari mulai remaja perempuan, termasuk juga sebenarnya remaja laki-laki juga butuh gitu, termasuk juga kelompok perempuan-perempuan yang seberapa banyak sih ibu rumah tangga yang mampu membangun komunikasi yang baik dengan pasangannya gitu, memperbaiki hidupnya gitu, bahwa mungkin COVID ini menjeda kita semua untuk berpikir intens, ya? Dan untuk mungkin lebih mengenal pasangan, untuk selama ini kita hidup tuh nggak pernah ada jeda untuk ngobrol ya gitu. Jadi menurutku saya berharap lebih banyak perempuan yang memahami. Nah kalau perempuannya sudah terinfeksi HIV ya dia harus bangkit gitu, dan harus jadi apa ya istilahnya, agen perubahan untuk menolong lebih banyak teman-teman perempuan dengan HIV yang mungkin belum menemukan hidupnya lagi gitu, yang masih tersesat, masih sedih, masih menyalahkan diri sendiri gitu. Jadi melakukan kebaikan tuh harusnya kayak efek domino gitu. Harusnya kalau saya Kang Medi mengundang saya nih, KPA mengundang saya untuk ngobrol, ini kan sebuah kebaikan. Betul. Habis ini saya kayaknya mau melakukan kebaikan yang lain deh gitu, dengan aku nggak tahu sih, belum tahu apa gitu, tapi kebaikan itu harusnya dilakukan terus menerus. Dan kalau kemudian banyak perempuan dengan HIV yang ibaratnya kayak saya gitu, berani speak up, berani menolong orang lain, mungkin kita bisa menekan angka pertumbuhan HIV di kelompok ibu rumah tangga gitu ya, supaya mereka nggak terinfeksi HIV tentunya gitu. Tapi yang menarik gini tadi Taya bilang bahwa kalau pengen Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa mantesin kita gitu kan, kalau Allah sudah mantesin kita tuh pasti kita akan ketemu dengan pasangan yang baik. Buat sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat Komisi Penanggulangan AIDS, terutama buat generasi-generasi muda di Kota Bandung, kalau kalian ingin mendapatkan pasangan yang baik, carilah di tempat dan waktu yang tepat, pada saat di tempat yang baik, di waktu yang baik gitu ya, dimana pada saat beraktivitas dengan orang-orang yang memotivasi seperti Teh Ayu, pasti kalian akan termotivasi untuk menjadi orang yang baik, dan pasti akan ketemu dengan orang yang baik. Sepakat ya Teh Ayu? Sepakat ya. Nah terakhir, apa yang pengen disampaikan oleh Teh Ayu terkait dengan motivasi bagi ibu-ibu rumah tangga ya, di Kota Bandung ini gitu kan, atau mungkin juga di Indonesia begitu kan, terutama kaum perempuan yang terinfeksi HIV? Apa yang Teh Ayu mau sampaikan supaya mereka tetap punya giroh, punya semangat, mereka tetap punya motivasi bahwa mereka tidak sendiri? Kalau saya punya tagline, Kang. Apa tagline-nya? Ini kayaknya semua orang tahu, saya sering pakai ini. Jadi kalau buat saya, HIV itu tidak melimitasi diri kita. Jadi meskipun ada virus HIV, sebenarnya kamu tetap dirimu, kamu tetap keren, kamu tetap kece, kamu tetap bisa produktif. Jadi HIV tuh ya, kalau saya menganggapnya bahwa HIV itu cuman kayak Allah kasih saya temen aja buat saya, buat pengingat gitu, bahwa saya harus jaga kesehatan, jaga diri, jaga jaga hidup saya gitu, supaya kemudian saya bisa memberikan lebih banyak gitu buat diri saya, buat keluarga saya. Jadi HIV itu nggak melimitasi kalian bisa tetap bermakna dan berguna bagi keluarga, bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi pasangan, dan bangsa dan negara. Masya Allah, berarti ujungnya Teh Ayu itu bilang bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sesungguhnya orang yang baik itu adalah orang yang bisa menebar manfaat kebajikan dan kebaikan buat banyak orang. Amin. Terima kasih. Sama-sama Kang Medi, senang banget. Senang banget Akang juga hari ini, karena semua pertanyaan yang datang ke Akang sebagai Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS dari generasi berencana, dari teman-teman begitu kan, terjawab semua nih hari ini gitu kan. Jadi bagaimana mentreatment, bagaimana membangun kepercayaan diri, bagaimana memotivasi. Tapi yang jelas bahwa sekalipun jadi aktivis, tetap menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik, pulang ke rumah tetap jadi upik abu gitu ya. Masih masak-masak, masih ngepel-ngepel. Kalau kami di rumah sama-sama. Berarti upik abunya bareng-bareng ya. Terima kasih Teh Ayu. Terima kasih juga Kang Medi. Kita bisa ketemu dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih buat sahabat-sahabat warga Kota Bandung yang senantiasa setia untuk mendengarkan podcastnya Komisi Penanggulangan AIDS. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsira Teh Ayu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Kasih salam 3 jari untuk 30, 0 kematian, 0 penyebaran, dan 0 stigma dan diskriminasi.